Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fika Ratih Nuraini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Asep Raifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia. Di video kali ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia dan peran teknologi di dunia kerja sekarang. Lalu, masuk ke materi pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia? Singkatnya saja, perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan perusahaan sebenarnya membutuhkan berapa karyawan dan membutuhkan karyawan yang kriteria seperti apa. Nah, perencanaan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melihat target perusahaan, lalu melihat beban kerja dan juga jumlah karyawannya. Dan sekarang, proses ini itu tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah dibantu oleh teknologi seperti HRIS atau Human Resource Information System. Jadi, data karyawan bisa lebih rapi dan keputusan diambil juga lebih akurat. Setelah tahu butuh karyawan berapa, langkah selanjutnya adalah analisis dan perancangan kerja. Di tahap ini, perusahaan menentukan tiap-tiap posisi itu ngapain aja, tanggung jawabnya apa, dan kualifikasi yang dibutuhkan apa. Tujuannya, supaya karyawan gak bingung dan tahu jelas peran dari masing-masing. Biasanya, semua ini sudah terdokumentasi secara digital, jadi gampang diakses dan gampang juga kalau mau diperbarui. Lanjut ke proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini intinya mencari calon karyawan, sedangkan seleksi itu memilih mana yang paling sesuai. Sekarang, rekrutmen banyak dilakukan melalui website perusahaan, media sosial, dan platform pencari kerja online. Proses seleksinya juga sudah modern, misalnya seleksi CV online, tes berbasis komputer, sampai wawancara via Zoom atau Google Meet. Dengan teknologi ini, proses rekrutmen jadi lebih cepat, efisien, dan jangkauannya lebih luas. Setelah karyawan diterima, perusahaan tidak berhenti di situ saja. Ada yang namanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan skill karyawan, adaptasi dengan teknologi baru, dan meningkatkan kinerja. Pelatihannya dapat melalui training internal, workshop, atau e-learning. Sedangkan pengembangan itu lebih ke jangka panjang, misalnya menyiapkan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi ke depannya. Nah, selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk melihat seberapa baik karyawan menjalankan pekerjaannya. Biasanya yang dinilai itu melalui pencapaian target, kedisiplinan, kerjasama tim, dan sikap kerja. Sekarang, banyak perusahaan yang menggunakan sistem penilaian kinerja digital, jadi hasilnya lebih objektif dan transparan. Dari sini juga kelihatan siapa yang perlu dikembangkan dan siapa juga yang dapat diapresiasi. Lalu tahap terakhir yaitu kompensasi. Kompensasi ini bisa berupa gaji, tunjangan, bonus, atau insentif berdasarkan kinerja. Sistem kompensasi yang baik itu penting banget karena bisa membuat karyawan lebih termotivasi dan betah kerja di perusahaan. Sekarang, pengkajian juga sudah berbasis sistem digital, jadi lebih rapi, tepat waktu, dan minim kesalahan. Oke, itu saja yang saya dapat paparkan mengenai tugas mata kuliah sumber daya manusia. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan, manajemen sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi, apalagi di era digital sekarang. Jika pengelolaan sumber daya manusianya baik, mulai dari perencanaan sampai kompensasinya, perusahaan bisa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.